تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngajinya kita, dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan, kita simak dan kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan: ketika kita sudah mengerti, ketika kita sudah paham, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita dengan satu tujuan dan harapan. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu keselamatan dunia, lebih lagi keselamatan akhirat nanti. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yarju liqa Allahi falyukrim ahlallahi. Qila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun? Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Ini Abu Hurairah ini sahabat yang paling tua usianya. Artinya sampai mengalami kehidupan tabi'in, saking tua umurnya ini. Nah, beliau inilah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, beliau pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yarju liqa Allah, siapa orang yang berharap, siapa orang yang menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyukrim ahlallah, maka muliakanlah keluarganya Allah. Ini kita tidak boleh menerjemahkan, mengertikan secara harfiah.
Karena tauhid kita mengajarkan qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu ahad. Artinya ahad, dia tidak punya apa-apa lagi, tidak terkait dengan yang lainnya. Lalu bagaimana kita memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan ahlullah, apa yang dimaksud dengan keluarganya Allah? Nah, ketika Nabi kita Muhammad SAW berkata, siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah maka muliakanlah keluarga Allah, ternyata sahabat sama kita. Gambaran, bayangan sahabat sama kita. Sampai akhirnya para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun. Ya Rasul, apakah Allah punya keluarga? Padahal kan qul huwallahu ahad. Qala na'am. Kata Nabi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga. Artinya punya hamba yang amat sangat dia suka, amat sangat Allah sayang. Itu pemahamannya. Qila manhum ya Rasulullah. Kalau memang Allah itu punya keluarga, lalu siapa mereka itu? Siapa yang tergolong dan siapa yang termasuk keluarga Allah Subhanahu wa taala? Qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal Qur'an. Bahwa yang masuk kategori yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya di dunia, bahwa orang ini sangat amat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaqra'unal Qur'an, adalah mereka yang saat hidup di dunianya rajin membaca lihat. Orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang saat hidup di dunia rajin baca apa? Baca Al-Quran. Nah, pertanyaannya saudara, ini saya kan kagak tahu ini sama murid-murid saya semuanya yang ngaji ini malam minggu, apa semuanya bisa baca Quran, apa enggak. Tapi yang saya yakin mah, ada di setiap murid saya ini pasti 1-2 surah mah ada yang dihafal ini. Kira-kira benar gak ini ya? Minimal Fatihah, hafal nggak itu? Kulhu, hafal nggak? Inna ataina, hafal nggak? Hafal. Artinya walaupun kita nggak bisa baca Quran seperti orang yang bisa, tapi minimal ada beberapa surah yang kita hafal. Nah, maka surah apapun yang kita hafal, bacalah itu. Mudawamakanlah itu. Kalau perlu wiridkanlah dengan itu. Saya mah cuman bisa baca kulhu doang. Hafal banget saya kalau kulhu mah. Karena tiap tahlilan itu undangan kagak pernah lepas dari apa? Kulhu. Hafal saya kalau kulhu mah. Baca. Di sholat baca, mau tidur. Kan kita kalau tidur kagak langsung nyeb ya. Pikiran langsung mana tahu itu pikiran kita ngayap dulu itu. Nah, ketimbang itu apa? Lebih baik kita apa tuh? Kita wirid baca kulhu. Oh, ternyata orang yang termasuk kekasih Allah tidak lain adalah orang yang saat hidup di dunianya dia rajin baca apa? Al-Quran. Kemudian kata Nabi, alaman akramahum faqad akramahullah wa a'tahu al-jannah. Ketahuilah bahwasanya siapapun mereka yang menghormati, yang mencintai, yang memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, akramahullahu, Allah akan muliakan orang itu. Jadi ketika kita mendengar orang baca Quran, timbullah rasa suka, timbullah rasa cinta, dan timbullah rasa ingin memuliakan, menghormati orang yang baca Quran. Nah, dulu kita pernah terjadi tuh
Tahun berapa tahu deh itu ya. Speaker kagak boleh. Tahun berapa kira-kira itu saya udah lupa deh itu tuh. Hampir sampai itu mau dibikin undang-undang ngaji baca Quran nggak boleh nyetel pakai speaker. Nauzubillahi min zalik. Padahal kata Nabi, man akramahun faqad akramahullah. Siapa orang yang memuliakan orang yang membaca Al-Quran, maka Allah akan memuliakan orang itu. Bukan hanya itu, wa a'tahul jannah. Orang yang memuliakan orang yang membaca Quran, maka orang itu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ngemuliain. Contoh, kemarin kita maulid ngundang siapa namanya? Rosadi ya. Kita juga pernah ngundang Muammar. Kan kita senang, kita suka, kita muliakan beliau. Nah, memuliakan orang yang membaca Al-Quran itu, orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan orang yang membaca Al-Quran artinya kita suka dengan orang yang membaca Al-Quran, itu Allah akan memberikan surga kepada kita. Enak gak kira-kira itu? Nah, yang jadi parah nih, udah kita kagak bisa baca Quran, gedeg denger orang baca Quran. Wah, ini yang parah ini. Waman ahanahum, dan siapa orang yang menghina mereka yang membaca Quran. Ketika ada orang yang membaca Quran, kemudian ada orang lain menghina dan merendahkan orang itu, ahanahullahu, maka orang itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min wa adkhalahun nar, dan orang itu kata Nabi pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Udah kita kagak bisa baca Quran, kemudian kita menghina, tidak suka dengan orang yang baca Quran, maka hidup kita akan dihinakan, baik itu di dunia, bahkan kalau nanti di akhirat kita akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Nah, udah kalau udah kita tahu kira-kira gimana ini? Udah, nah, amalin. Kalau kita bisa baca Quran, rajin-rajin baca Quran. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, zata yaumin ala uallimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah. Satu ketika di depan para sahabat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ala uallimukum bi afdali ummati yaumal qiyamah. Maukah kamu aku kasih tahu tentang umatku yang paling baik? Umat yang paling apa? Umat yang paling afdol kelak di hari kiamat. Kata Nabi, maukah kalian aku kasih unjuk? Maukah kalian aku kasih tahu tentang umatku yang paling mulia, yang paling afdol kelak di hari kiamat? Lalu apa kata sahabat? Bala ya Rasulullah. Ya, saya ingin ya Rasul. Saya pengen tahu siapa umatmu ya Rasul, yang kelak di hari kiamat mereka itu tergolong umatmu yang paling mulia, umatmu yang paling afdal. Qala alladzi yaqra'unal Qur'an. Umatku yang nanti di hari kiamat mereka tergolong umat yang paling mulia, tidak lain adalah mereka yang saat hidup di dunianya rajin membaca Al-Quran. Nah, pertanyaan buat kita, kenapa orang yang rajin membaca Al-Quran di saat hidup di dunia ini dia menjadi umat Nabi yang paling mulia?
Kenapa orang yang membaca Al-Quran akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan yang suka aja dengan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sesungguhnya Al-Quran itu syafi'un liqari'ihi. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, kalau kita seumur-umur udah kagak bisa baca Quran, kemudian kalau telinga ini dengar orang baca Al-Quran, malah kita timbul rasa enggak waduh, nauzubillahi min dzalik. Tapi ada ukurannya. Ukurannya bagaimana maksudnya? Kalau emang suara kita nggak enak nih, artinya memang kalau di telinga didengarnya kagak apa? Iya, kagak nyaman didengarnya. Lah, jangan overacting. Maksud saya emang suara kita udah kagak enak, melintir karung apa melintir apa namanya, kita pakai speaker, kita baca sekenceng-kencengnya, ya bisa jadi orang muyab itu mah. Itu. Bisa jadi ini siapa ini yang baca Quran ini? Ternyata RT 02. Baca Quran, main ampun kita dah. Nah, ini. Nah, intisari dan hikmah serta pelajaran dan nasihat yang bisa kita ambil dari apa yang kita kaji pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan buat kita, yang kita nggak tahu entah tinggal berapa saat lagi, entah tinggal berapa jam lagi, entah tinggal berapa hari dan minggu lagi. Nah, kesempatan yang masih Allah berikan ini maka manfaatkanlah, mudawamahkanlah, biasakanlah, rajinkanlah membaca Al-Quran. Ustaz, saya kagak bisa baca Quran. Emang saya mau dari muda, saya semenjak saya masuk TK, SD, SMP, SMA, apa tahu dan namanya dah, kagak disuruh ngaji sama orang tua, sampai sekarang saya kagak kenal huruf, nggak bisa baca Quran. Tapi kan pasti ada satu surah yang kita hafal, bener nggak kira-kira itu ya? Saya mah cumannya kulhu doang, baca kulhu, amalin kulhu. Coba saudara nanti buktikan. Saudara buktikan, setiap sholat, selesai sholat, saudara baca kulhu. Selesai ini. Wiridin kalau kata orang kita mah ya. Wiridin. Baca kulhu, mau berapa kek. Nanti jasad saudara di alam kubur enggak dimakan bumi. Tapi dengan catatan bacanya ikhlas, enggak dimakan bumi. Jadi orang yang pada saat hidup di dunianya dia mengamalkan surah kulhu, lam yantun, jasadnya enggak busuk, jasadnya enggak jadi bangke. Kira-kira enak kalau gitu ya. Makanya saudara jangan heran ketika kuburan udah puluhan tahun digali, kok masih ada kain kafannya ini ya. Lah, kok masih ada jasadnya ini ya. Oh, ternyata orangnya bang nggak berapa pinter, nggak alim, biasa kayak kita. Oh, ternyata saat hidupnya dia memudawamakan membaca kulhu. Nah, saya hafal Fatihah, Kiai, dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladolin. Saudara ambil air segelas kayak gini. Kemudian saudara bacakan Fatihah 70 kali. 70 kali baca. Setelah itu saudara minumkan kepada saudara punya saudara yang agak gini-gini dikit. Apa ya maksudnya? Pokoknya yang agak error dikit. Bacakan itu. Bacakan surah Fatihah sebanyak 70 kali, kemudian minumkan. Coba lihat reaksi daripada surah Fatihah itu. Yang orang kagak waras bisa jadi waras. Nih, keutamaan fadilah daripada surah Fatihah. Lah, kalau untuk orang lain aja kita bacain bisa sembuh, apalagi kalau buat apa? Buat diri kita sendiri. Nah, untuk itulah Allah masih berikan kesempatan, rajin-rajinlah membaca Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan nanti di hari kiamat Al-Quran yang sering kita baca menjadi pemberi syafaat buat
kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.